Sore Ceria, ngabuburit bersama Pro2. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you bring life into my soul. I try, promise that I try through the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, sore hari ini kita kembali di Sore Ceria ngabuburit bareng Pro2. Dan kali ini Farida sama Kanuri tentu aja. Iya. Yang pasti sore hari ini kita tuh di Bakul Moza, ya kan? Yap, benar. Sore hari ini kita di Bakul Moza yang tentunya ini UMKM kedua yang kita datangi ya, karena Pro2 ngabuburit tentunya mendukung UMKM di Kabupaten Sumedang. Bener sekali. Wah, sore hari ini di ngabuburit bareng Pro2 nanti kita bakal bincang-bincang tentu aja. Sore hari ini gak cuma ada Farida, gak cuma ada Kanuri, tapi kita barengan sama Ustadzah Afia Sofiana Sulha ya. Kalau biasanya masyarakat Sunda dan sekitarnya itu rekan-rekan, para santri bilangnya Neng Afi gitu, iya, Kak. Iya, benar. Boleh disapa dulu. Assalamualaikum Ustadzah di sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah terlihat sehat ya. Iya, setahun gak ketemu tuh beda ya. Auranya beda ya. Kayaknya Ramadan kali ini bersinar gitu. Amin, amin, amin. Oke, Neng Afi sehat?
Alhamdulillah. Aktivitas sehari-hari apa nih selama Ramadan? Karena ini udah masuk hari ke-14 kalau nggak salah gitu ya Neng ya? Ya betul. Ya karena saya seorang ibu, jadinya ya ngerawat anak-anak juga nyambi ngajar sama anak-anak yang di pondok itu. Mungkin itu. Oke. Selain sama Neng Afi sama siapa nih Kak Nuri? Ya tentunya di sore hari ini karena kita menempati Bakul Moza ya tentunya sama ownernya dong. Yang udah bawa pendukung di depannya. Tepuk tangan Kurang rame, ibu-ibu, kurang tepuk tangan rame. kakak-kakak. Iya, ada Kak Devi. Assalamualaikum Kak Devi. Waalaikumsalam. Iya yang juga nampak berbeda dari tahun kemarin ya. Benar, Iya. benar. Karena tiap orang setiap hari bukan setiap tahunnya ya, setiap hari detik per detik mungkin akan mengalami perubahan ya insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua juga akan mengalami hal itu. Iya, perubahannya kayak lebih baik. Semoga benar. Farida sama Kak Nuri juga gitu. Iya. Amin. Oke, Kak Dev, apa nih kegiatan sehari-hari selama Ramadan ini kalau Kak Devi? Kegiatan sehari-hari selama Ramadan hampir sama dengan hari-hari biasanya sih. Ya ada sama seperti di dapur, tapi bedanya itu nyiapinnya hampers-hampers untuk Lebaran. Oh, ada tambahan, Ada tambahan. kalau Ramadan. Biasanya super sibuk tuh banyak orderan ya. Jadi PR-nya anak-anak itu bikin video tentang Ramadan, menu-menu yang tentang Ramadan. Gitu. Oke, jadi ini gitu. bagian dari menuai pahala deh kayaknya. Cocok dengan topiknya kita sore hari ini nih. Gitu. bener. Jadi katanya Ramadan itu merupakan waktu yang tepat untuk panen pahala sebanyak-banyaknya. Soalnya ibadahnya katanya berlipat-lipat gitu loh Kak. Iya, walaupun mungkin dengan bekerja juga pahala ya, tapi tidur juga pahala, tapi ya jangan 24 jam atau 12 jam tidur juga ya. Kan masih ada pahala-pahala yang lain ya Ustadzah yang bisa Bener. dikerjakan. Itu ada quote-nya tuh. Apa? Kucing aja kuat kalau kuat Kalau puasa, kalau seharian tidur iya, gitu benar. ya. Kuat banget. Tapi nanti kita akan membahas bagaimana menuai pahala di bulan Ramadan dan teman Pro 2 bisa chat langsung di kolom komentar ya, tinggalkan jejak bagi kamu pertanyaannya yang sesuai dengan topik pilihan kita di sore hari ini. Nah, akan mendapatkan giveaway dari ownernya Bakul Moza ya, yang sesuai loh ya, karena kemarin-kemarin ada yang nggak sesuai juga. Jadi diingat dan dicatat baik-baik, kita menuai pahala di bulan Ramadan ya untuk topik kita di sore hari ini. Tentunya masih bersama Ngabuburit bareng Pro 2 Goes to Bakul Moza bersama Joki and Friend. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surga.
Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Iya, bidadari surga. Kayaknya kita pengen ya jadi bidadari surga ya. Bener sekali, kalau mau jadi bidadari surga, perbanyak beramal Kak, Iya, bener. perbanyak berbagi. Iya, bener Kayak Kak juga. Devi misalnya gitu. Bisa jadi. Bisa jadi? Iya. Iya. Nah, on topik kita sore hari ini tuh kan kita ngobrolin tentang kalau Ramadan kita melakukan ibadah katanya berlipat-lipat gitu loh Kak. Nah, seperti apa nih kalau menurut Ustazah Fia sepengetahuannya dia didasarkan pada agamanya kita, apa benar seperti itu sih Ustazah? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Faddala bani Adam bil ilmi wal alam ala jami'il alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'd. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Mbak Farida tentang benar enggak bahwa pahala yang akan kita dapat di bulan Ramadan itu sungguh banyak, sungguh luar biasa atau dilipat gandakan. Benar sekali. Dan ini tertulis di dalam hadis qudsi, dijelaskan bahwa Allah berkata, kullul hasanati, setiap kebaikan, bi asyri amsalihah, akan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ah di'fin, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali. Jadi besarnya pahala itu bukan hanya 10 lipatan saja, lipat ganda saja, akan tetapi bisa sampai mencapai pada 700 pahala ketika kebaikan itu dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian Allah juga mengatakan setelahnya illa siyam, yakni kecuali puasa. Kenapa kecuali puasa? Karena ternyata fa innahu li, Allah berkata bahwa sesungguhnya puasa itu adalah milikku, wa ana ajzabihi, dan sayalah yang akan membalas orang-orang yang melaksanakan puasa. Jadi ketika kita berpuasa, maka Allah yang akan membalas puasa kita. Sebanyak apa? Wallahu a'lam. Karena apa? Allah memberikan balasan tentunya di luar akal manusia. Karena disebutkan bahwa orang berpuasa itu bagaikan separuh dari orang yang sabar. Karena kesabaran di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ganjaran atau pahala dari as-sabirun innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang mau bersabar, yakni bighairi hisab,
dengan tanpa adanya hitungan. Jadi pahalanya ini sungguh luar biasa. Bighairi hisab, tanpa ada hitungan, bahkan tidak bisa dikalkulasi oleh akal manusia. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, apapun itu, berupa ibadah, ya, jadi sholat, kemudian atau Al-Quran saja, coba kita bayangkan ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bayangkan ketika kita setelah sholat fardu membaca 1 juz saja, kita kalikan berapa banyak yang akan kita dapatkan dari bacaan Al-Quran tadi, dilipat gandakan dari mulai 10 sampai ke 700 pahala. Ini luar biasanya pahala yang ada di bulan Ramadan. Iya. Kak merinding. Kak Nuri Tapi- berapa jus Kak? Masih berapa ya? Kan ibadah nggak harus orang yang tahu ya kan Ustazah. Nanti disangka aku pamer lagi. Padahal baru hatam. Oke. Itu pamer ya. Iya, tapi kalau misalnya setiap orang kan berpikirnya berbeda ya. Cara pandang mereka kan berbeda. Nah, untuk melakukan ini, wah ini mengandung pahala, udah dikalkulasi tuh. Padahal kan setiap ibadah kita kan kayak ganjarannya itu biar Allah yang menghitungnya ya. Tapi bagaimana untuk orang yang kayak pengen memotivasi diri atau kayak nggak terlalu banyak pahala gitu. Nah, kadang kan gitu ya anak muda ada yang boleh sekarang udah ngasih, udah dapat pahala, biar besoknya lagi gitu. Takut kebanyakan hari ini gitu. Kalau ada kejadian seperti itu bagaimana tuh Ustazah? Apa iya pahala itu ada hitungannya? Lah ya itu, intinya kita jangan puas dengan pahala yang kita miliki. Jangan-jangan pahala yang kita miliki itu melebihi dengan dosa juga yang tidak kita ketahui ya. Karena kadang kita kan nggak kerasa gitu ya ngumpul-ngumpul bareng, kita tiba-tiba kita ngomong sana sini ngarep ngidul gitu. Ternyata pahala kita justru lebih banyak dari dosa kita gitu. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa wes intinya saya sudah yakin masuk surga, lah itu yang bahaya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan pahala ya, penuh dengan ya kebaikan seperti Tapi itu. kalau perlu penuh dengan gibah dan dosa pasti ya kayaknya ya. Itu kalau kayak gitu mungkin orangnya bawa kalkulator terus kali ya, hitung terus. Ya takut kebanyakan. Udah ngasihnya besok aja gitu, besok gitu. Takutnya pahalanya Iya. kebanyakan. Aduh, tapi jangan kayak gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, di bulan Ramadan ini Ustazah ibadah yang seperti apa sih sebenarnya? Yang kemudian ibadah itu dihitungnya berlipat gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan di dalam hadits qudsi bahwa kullu hasanatin, semua kebaikan ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan baik itu sholat kita, sodakoh kita, kemudian ngaji Al-Quran kita, itu semua akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa pilihannya di bulan Ramadan? Kenapa? Ya, karena dijelaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena di dalam bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah akan ditempatkan di suatu tempat yang mulia, yakni di bulan Ramadan. Maka kenapa akhirnya dipilih bulan Ramadan, yakni bulan yang penuh dengan berkah, di mana kita bisa meraup banyak pahala di dalamnya. Entah itu ibadah apa saja yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau beribadah misalnya di posting mau tarawih dulu gitu, boleh Ustazah. Kan banyak sekarang ya. Iya, kan? betul. Ngaji juz 13, hampir hatam juz 15 gitu, ya kan? Jangan-jangan Itu pelaku pahalanya, lagi. takutnya nanti gugur kan sayang. Ya. Jadi kalau seperti itu kan tergantung niatnya dia mau posting status itu apa sih. Kalau niatnya memang ingin lidakwah untuk ngajak kebaikan. Teman saya sudah juz 13, saya masih juz 1. Oh, saya pingin dong ikut sampai juz 13, boleh-boleh saja. Tapi kalau dari awal niatnya sudah ya pingin ria, pingin apa ya, akan hilang begitu saja kebaikan itu. Jadi tergantung niat dari orang yang buat status ya. Apalagi nggak ngaji status doang. Itu pamer ya. Dan mungkin salah satu yang diutarakan sama Ustazah Ave tadi itu adalah
kebaikan berbisnis juga barangkali salah satunya gitu. Coba kita ke Kak Devi dulu. Ya kalau ladang pahala kita udah banyak dengan ibadah, mungkin dengan cara memberi juga atau dengan berdagang juga bisa ini kan mendatangkan pahala juga kan. Nilai ibadah juga. Iya, kan ada rezeki bisa dibagi-bagi mungkin. Nah, kalau Kak Devi sendiri bagaimana kayak nge-treat diri sendiri ya? Kan sekarang misalnya Ramadan nih banyak orderan, tapi sambil lalu beribadah itu gimana biasanya mensiasati waktunya? Iya, seperti tadi yang Ustadzah bilang ya, dari niatnya kita ya Ustadzah ya. Jadi kita niat karena Allah, terus intinya gimana kita kita menyenangkan orang belum tentu dengan apa yang kita beri, tapi dengan senyuman kita. Kak Nuri ya, bukan saya. Senyuman kita atau teman-teman yang ada di Moza ya, dari senyuman mereka atau dari ngomongnya, bicaranya. Tapi dengan itu kita juga pengennya memberi kepada adik-adik seperti yatim piatu juga kayak gitu. Jadi memang tradisinya kayak lebih memberi atau Kak Devi mengajarkan kepada karyawan-karyawan yang lain juga untuk ini loh biar kalian bekerjanya sambil lalu ibadah dan berpahala Iya, gitu. benar. Kak, ini biasanya setiap Ramadan kah seperti ini? Iya ya Kak Nuri ya. Kan Kak Nuri sama Kak Farida sering. Kayaknya tiap hari ada aja ya. Iya, soalnya kalau Farida kan wah Masya Allah gitu kalau lihat postingan statusnya Bakul Moza gitu yang selalu ada di setiap jualannya selalu ada momen berbaginya gitu loh Kak. Iya. Mungkin kalau Ramadan lebih santer lagi kali ya. Insya Allah. Jadi gini, dari awal memang gimana caranya kita itu menyenangkan sesama kayak gitu intinya. Gimana jualan yang tidak terlalu mahal tapi orang yang kadang orang yang kurang mampu bilang mau pengen ini tapi tidak bisa. Jadi gimana caranya kita itu bisa kok dengan harga segini kayak gitu. Ya Kayak lebih mewujudkan keinginan orang gitu yang pengen ini tapi kayaknya harganya tinggi bisa dilobi maksudnya. Waduh, gitu. oke. Diperjelas ya. Dan ibadahnya Kak Devi berbaginya ada di situ kali ya. Ya. Mau ngajakin teman Pro 2 kita flashback ke zamannya Rasulullah nih bersama Ustadzah Afi. Bagaimana sih sebenarnya Ustadzah Rasulullah itu mencontohkan ibadahnya kita saat Ramadan? Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya juga pernah menyampaikan man qoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat, di sini dijelaskan bahwa ada sholat yang mana sholat itu dilakukan di bulan Ramadan tidak bisa dilakukan di selain bulan Ramadan. Ibadah apa itu? Sholat tarawih. Baik. Jadi sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan memang itu disunnahkan, bukan diwajibkan, tapi disunatkan. Sangat disunatkan oleh Rasulullah. Dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat sholat bersama para sahabat di masjid. Dan suatu saat juga pernah sholat Rasulullah ini hanya di dalam rumah. Ini menandakan bahwa sholat tarawih ini bukan perintah yang diperintahkan wajib, akan tetapi dianjurkan. Akan tetapi pahala yang akan kita dapatkan tentunya akan lebih banyak kita lakukan di bulan Ramadan. Salat tarawih yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 20 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat, akan tetapi mayoritas majmu'ul ulama mengatakan bahwa 20 rakaat untuk bilangan salat tarawih itu sendiri. Itu pertama. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah juga memperbanyak membaca Al-Quran. Tadi disebutkan man qara'a minal Qur'ani, barang siapa yang membaca Al-Quran maka
satu bacaan huruf itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Kemudian Rasulullah pun ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, sedekah yang paling baik itu saat kapan wahai Rasulullah? Ternyata yang paling baik bersedekah yakni adalah fi syahri Ramadan, yakni di bulan Ramadan. Begitu juga Rasulullah ketika masuk di 10 akhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang saya tanyakan kepada ibu-ibu, kira-kira kalau mau lebaran nih, kan 10 akhir itu kan sudah mau lebaran ya, benar. apa sih persiapan kita untuk menyambut lebaran atau untuk berpisah dengan bulan Ramadan? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa? Jangan bilang Kayaknya beli baju baru ya, jadi baju Iya. baru. Aku bisa nebak kayak itu, beli baju baru, Iya, biasanya bikin kue. masjidnya semakin sedikit isinya ya Ustazah. Ya itu masalahnya ya. Justru di 10 akhir itu malah yang sering dikunjungi atau banyak pengunjung itu bukan di masjid ya? Iya. Pasar. Kayaknya memang toko-toko baju lebih banyak ya. Oh iya. Tapi ketika kita belajar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah di 10 malam terakhir, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ahyal laila. Rasulullah menghidupkan malam-malam di 10 akhir bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlah. Rasulullah membangunkan keluarganya. Jadi Rasulullah tidak egois, tidak beliau sendiri yang beribadah, tapi beliau mengajak seluruh keluarganya untuk bisa menghidupkan di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Jangan hanya status saja. Betul kita share status WA, tapi ternyata adiknya, ibunya nggak dibangunin, malah kebablasan sampai nggak sahur. Iya. Jadi kita bangunkan tuh semua keluarga kita untuk apa? Untuk menghidupkan di malam-malam terakhir. Karena di malam-malam terakhir, di 10 malam terakhir itu ada malam yang begitu mulia. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Karena malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira umur manusia sampai enggak ke 1000 bulan? Gak nyampe. Nah ya itu menjadi Iya. pertanyaan. Jadi eman-eman, mari kita biasakan ketika masuk di 10 akhir itu semangat kita beribadah itu justru lebih dikencangkan. Iya. Maka di akhir hadisnya Rasulullah mengatakan wasyaddal mi'zar. Jadi Rasulullah benar-benar mengencangkan sabuknya untuk benar-benar bisa berijtihad, benar-benar bisa beribadah bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi seperti itu. Iya, Oke. kalau di sini cek dulu sudah beli baju baru, mbak-mbakku. Kalau sudah nanti 10 malam terakhir jangan ke toko ya. Iya, iya, tolong. iya. Kita WhatsAppan bersama di grup. Pesan Belum. online aja. Iya, pesan aja. Habis di red ya tidur lagi. Ya curiganya sih gitu kalau sama teman Pro 2 di rumah nih. Tapi semoga aja enggak ya Kak. Iya, 10 malam terakhir dari Ramadan tuh bangun tengah malam, update status, habis itu tidur lagi. Absen, hanya absen saja ya. Tapi enggak, kalau sekarang harus di video call ya, video call cuma udah bangun, udah sama rukonya gitu, sama mukenanya ya kan. Oke. Kan itu kebaikan juga mengandung pahala. Benar-benar. Nah, teman Pro 2, tentu saja kita nanti bakal lanjut. Jangan lupa untuk terus terhubung bersama kita di FM 94,6 MHz. Bisa di era replay Go juga, di rri.co.id, bisa di channel YouTube di RRI Sumenep.net. Jangan lupa komentarnya. Kita tunggu ya, abis ini bagi kamu yang komentar tentang topik kita, terus pertanyaannya bagus, nah nanti kasih giveaway nih dari Bagul Mosa. Tapi selanjutnya kita simak live perform dari Joki and Friend. Dengan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Dengan menyebut nama
bulatkan tekadmu menempuh nasibmu kemanapun menujumu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembira agar damai senantiasa hatimu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembira agar damai senantiasa hatimu. Iya, boleh tepuk tangan dulu dong untuk yang tampil di sore hari ini biar tambah lebih ini ya semangat ya Farida ya. Semangat. Gimana kakak-kakak yang di sini semangat puasa ke berapa? 14 ya? Nggak kerasa 14 udah semangat? Belum ya karena THR belum cair ya. Ya, saya mengerti sih keluhan Anda ya. Iya, ini kayaknya udah mau masuk apa ya? Akhir Ramadan dan itu merupakan hari-hari di mana doa itu katanya istijabah gitu loh, iya, Kak. benar. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa di ini ya, di waktu-waktu mustajab. Benar. Yuk kita sapa dulu teman Pro 2 yang sudah barengan sama kita di channel YouTube, di WhatsApp, di Instagram yang sudah meninggalkan jejak gitu ya. Ini yang pertama di YouTube dulu ya. Oke. Boleh silakan Ustazah jawab nanti ya pertanyaannya dari Hafki Nurul Fitriyah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana pendapat sampean di hari puasa ini kita tidak sengaja berbicara orang, maksudnya gibah. Berbicara atau gibah bukan maksud mengunjing, bukan niat dari hati, juga apakah pahala puasa kita ikut berkurang? Oh ternyata bergibah ada Hilaf. ada kategori hilaf ya. Iya. Gibahnya hilaf ya. Oke. Gimana itu Ustazah? Apakah pahala puasanya berkurang atau karena kehilafan langsung astagfirullah langsung bisa selesai gimana tuh? Ya, baik, jadi memang di dalam puasa itu ada beberapa hal yang mana bisa membatalkan puasa itu sendiri dan bisa menghilangkan pahala dari puasa itu sendiri. Jadi ada dua kategori nih. Yang pertama, puasa yang membatalkan puasa itu sendiri ya, berarti seseorang yang berpuasa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Mubtilatis shaumi, dia makan, dia minum, kemudian dia melakukan hubungan suami istri ketika dalam keadaan puasa, maka itu jelas membatalkan puasa. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana puasanya orang yang ghibah? Nah, di sini dijelaskan di dalam kitab Takriratus Sadidah. Apabila seseorang dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya harus menahan diri dari membicarakan orang lain. Karena apa? Karena nanti pahalanya akan hilang dari puasa itu sendiri. Jangan-jangan yang ada hanya rasa lapar, yang ada hanya rasa haus, ya padahal ternyata kita nggak dapat pahala puasa, kan eman-eman tuh. Jadi memang kita harus menahan, benar-benar harus menahan agar tidak sampai terjadi ya ghibah. Atau mungkin ketika sudah terlanjur kayak tadi hilaf mungkin ya,
ya mintalah ampunan Allah dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Mungkin dengan rahmat Allah, dengan sifat rahimnya Allah, kita benar-benar menyesal karena kategori an-nadam, karena kategori penyesalan. Di dalam kitab kuning itu dijelaskan bukan hanya sebatas mengucapkan astagfirullahaladzim, bukan, akan tetapi ada rasa penyesalan di dalam dirinya yang mana dia berjanji tidak akan mau mengulanginya lagi. Yang menjadi pertanyaan ketika dia menyesal hari itu, apakah di hari selanjutnya dia akan menyesal dengan tidak berbicarakan orang lain? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi ketika kita benar-benar menyesal, maka jangan diulangi lagi perbuatan yang sudah kita lakukan tadi. Banyak-banyak beristighfar, memohon kepada Allah, semoga Allah tetap memberikan pahala kita, pahala puasa kita, ya, pahala ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Iya. Amin. Jadi kayak gitu tuh teman Pro 2, khususnya yang tanya nih ya, Iya, di yang tanya dan YouTube-nya juga Pro 2. yang mendengarkan ya. Kadang kan ada yang mancing-mancing. Iya, Tahu iya. nggak? Tadi ini loh. Oh, dia diam dulu. Hilaf, tapi kok hilaf. iya, tapi kok nikmat gitu. Hilaf, Tanya hilaf, Kak. lagi. Ya, lanjut Oke. ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita ke line WhatsApp dulu, ada 0823 3459 sekian. Oke, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi Farida yang jawab ya? Iya. Karena Farida yang Betul. bacain. Doa, jadi doa. Oke, mau tanya, mau mulung pahala di bulan Ramadan, tapi gak punya harta yang mau berbagi harta benda. Terus kita bisa berbagi atau sedekah dengan apa? Baik, cara berbagi ya, banyak hal dengan cara kita bisa berbagi kepada orang lain. Meskipun kita dalam konteksnya tidak memiliki materi yang bisa kita berikan kepada orang lain, berikan apa yang kita bisa. Berikan senyuman, karena senyuman itu sodako. Setiap kita bertemu dengan orang, ya, kita berusaha tersenyum, ya, insya Allah menjadi ladang pahala buat kita. Ya, jangan sampai kita ketemu orang, ya, cemberut gitu ya. Tas aku nepekere mau seorang itu ya, aku punya otangang itu ya. Jadi ya jangan sampai kayak gitu. Banyak hal yang bisa kita berikan kepada orang lain dengan senyuman, atau kita berbagi apa yang kita miliki, ilmu. Mungkin kita bisa ngajak ngaji, ya. Kita bikin status mungkin dengan dakwah-dakwah kita, ya, yang jelas sanadnya kita jelaskan kepada orang lain. Itu akan menjadi ladang pahala buat kita. Apapun kebaikannya, menolong sebisa kita, ya, tidak harus berupa materi, tidak harus berupa uang, ya, karena ya semua orang ada yang ekonominya berkecukupan, ada yang tidak, seperti itu. Oke, kalau Iya. senyum Farida sama Kak Nuri jago, ya kan? Iya, tapi jangan yang mengandung gibah senyumnya ya. Kasihan nanti pahalanya dia gugur pindah ke Iya. Nuri ya kan. Oke. Nah, kali ini di YouTube lagi ada Fitri Windasari. Ustazah mau tanya bahwa di 10 malam terakhir sering iktikaf. Apakah perempuan juga diperbolehkan iktikaf untuk memperbanyak pahala juga? Boleh, seorang perempuan boleh melakukan iktikaf di masjid, ya. Jadi gini, kalau mau iktikaf itu ya ketika kita seumpama sholat raweh tuh di masjid gitu ya, kita coba juga niatkan untuk iktikaf. Jadi selain kita ikut jamaah sholat raweh, jika kita juga dapat iktikafnya. Jadi nggak harus tuh kita nunggu seumpama dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi juga alangkah baiknya kalau kita berlama-lama di masjid, kita tadarus, kita ngaji Al-Quran, enggak apa-apa. Asalkan ya perempuan itu syaratnya harus tetap dalam keadaan suci. Jadi harus dalam keadaan suci. Jangan sampai kemudian orang yang haid ya melakukan iktikaf. Jadi ini tidak diperbolehkan. Cuman karena kita seorang perempuan pasti secara alamiah akan mengalami haid nih, akan mengalami haid dan akan mengalami nifas ya. Jadi bagaimana tuh kita akan meraih pahala yang banyak di bulan Ramadan? Sedangkan tadi sudah dijelaskan kalau kita berpuasa pahalanya itu luar biasa, bahkan Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Kemudian kalau sodakoh juga begitu, kemudian ngaji juga seperti itu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan bagi orang yang dalam keadaan haid? Ada yang bisa jawab kira-kira di sini ibu-ibu?
Banyakin sholawat kayaknya deh. Ya, jadi satu hal yang bisa kita berikan, yang kita lakukan adalah man fatoroh, barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berpuasa, man fatoroh shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, falahu ajur shaim, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Jadi ibu-ibu yang haid, kalau seumpama ya pingin punya pahala puasa nih ya, namanya ibu-ibu pasti ibu rumah tangga, dia kan masak mestinya ya, dia menyiapkan makanan tuh, dia niatkan, saya hari ini mau masak yang enak biar seneng ayah sama anak-anak, lah itu nanti kita akan mendapatkan pahala puasa juga. Jadi ketika perempuan dalam keadaan tidak suci atau haid, bisa dengan cara ya memberikan makan, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Selain juga apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Farida, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, intinya semua adalah berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, seperti itu. Ya, itu juga senada nih dengan pertanyaan di YouTube-nya kita dari Kak Suhairia. Jadi adakah amalan yang khusus bagi perempuan haid ketika malam terakhir bulan Ramadan? Tadi jawabannya sekaligus ya. Terima kasih sudah bertanya juga buat teman-teman yang udah masuk di kolom komentarnya YouTube RRI Sumedap.net. Ditunggu aja nanti ya. Di akhir kita juga bakal bagi-bagi, artinya Ramadan beneran berkah berbagi ya. Iya. Nah ini cocok sekali dengan programnya atau kebiasaan yang dilakukan oleh Moza Healthy itu setiap tahunnya Kak Devi gitu ya, memang berbagi gitu ya Kak? Jadi bisa dijelaskan, kita punya komunitas yang sama ya. Iya, jadi kita punya perkumpulan ya. Jadi di sini dinamakan Moza Taklim. Jadi setiap bulannya kita berkumpul dan ada dana yang dikelilingkan ya Kak Nur ya. Iya. Jadi dapat apa itu? Oke, apa ya? Dana Sedekah ya. sosial. Gitu. Jadi setiap tahunnya kita bagikan bisa ke masjid, kalau ada masjid yang membutuhkan, dan seperti yang sekarang ini kita akan berbagi kepada anak yatim, Kak. Itu dia, itu sebagian kegiatan yang positif ya dari Majelis Taklim Moza gitu. Jadi kita memang punya sedikit rezeki yang mungkin lebih untuk masjid ataupun untuk anak yatim gitu dia. Ya, dan tentu saja sudah bersama kita nih adik-adik yang tidak artinya berbeda sama dari Farida sama Kanuri barangkali ya. Tapi semoga aja kita masih sama-sama menjadi insan yang soleh-solehah di kemudian hari. Iya, benar. Ya, barengan sama Juki and Friends kembali nih, yuk. Kita lanjutkan ngabuburit bareng Pro 2 di sore hari ini. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan puasa menjadi bulan yang penuh maghfirah. Puasa adalah salah satu ibadah yang wajib dikerjakan umat Islam karena mengandung banyak berkah dan ampunan. Kita berharap puasa Ramadan dapat membentuk manusia yang bermartabat, meningkatkan kualitas iman dan takwa sehingga mampu menumbuhkan semangat toleransi, menjaga nilai-nilai moralitas dan menghargai kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman Pro 2, masih bersama kita di Ngabuburit bareng Pro 2. Ya, terima kasih banyak yang sudah mantengin terus melalui RRI Playgo ataupun melalui YouTube-nya kita di RRI Sumeneb.net ya. Ternyata, wah nggak kerasa ya, hampir ternyata ya buka puasa ya. Benar. Ngabuburit bareng kita memang kayak seru aja gitu ya. Bawaannya gitu ya kan. Tentu saja, dan kita perlu nih mengingatkan kembali nih ya, supaya kita nggak lupa bahwa kita udah masuk nih di pertengahan Ramadan, di mana sesuatu yang istimewa tentu saja lebih daripada kita di awal Ramadan sebelumnya. Nah, perlu nih Ustazah Afia kita ingatkan sama teman Pro 2 di rumah, apa saja sih sebenarnya yang perlu kita tekankan untuk bersiap ya puasa yang tinggal 15 hari lagi ini nih Ustazah. Di sisa-sisa bulan Ramadan ini, mari kita tetap tingkatkan ibadah kita, ngajinya yang belum hatam segera dibaca lagi, dilanjutkan lagi sampai kemudian hatam. Kemudian tadi alhamdulillah Mbak Devi sudah mengajarkan bagaimana cara berbagi. Insya Allah dengan berbagi di bulan Ramadan pasti pahalanya akan menjadi luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah dan diterima oleh Allah menjadi amal ibadah yang menjadi jalan masuk ke surganya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi mumpung nih masih ada sisa waktu, kita semangat lagi untuk beribadah. Karena apa? Karena sejatinya orang yang cerdas adalah orang yang bukan hanya pintar dalam segi seumpama ilmu apapun itu, kemudian orang yang hafal apapun itu, akan tetapi sejatinya manusia yang cerdas adalah manusia yang merasa bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir dia, usia terakhir dia berada di bulan Ramadan. Jadi karena dia meyakini bahwa bulan ini adalah bulan terakhir dia, bulan Ramadan terakhir dia, maka dia akan lebih bersungguh-sungguh menggapai pahala-pahala Allah, menggapai ridha Allah, menggapai rahmat Allah. Iya. Mudah-mudahan selalu semangat di setengah bulan lagi ya, bulan Ramadan tanpa terasa. Mudah-mudahan kita selalu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya jangan sibuk dengan urusan duniawi karena mungkin berpikir Ramadan ini adalah Ramadan terakhirnya kita biar lebih dekat gitu. Benar sekali. Tapi kalau Kak Devi boleh juga memberikan motivasi nih kepada anak muda, gimana meningkatkan rasa cinta dengan berbagi gitu kan, yang mendatangkan pahala. Iya, terima kasih. Menurut saya teman-teman bisa menyenangkan di sekitar kita ya, tidak harus yang jauh-jauh atau harus mencari siapa, dari orang-orang terdekat kita yang ada di sekitaran kita. Jadi gimana caranya kita memberi kenyamanan atau bisa menyenangkan walaupun tidak dari materi kayak gitu. Iya. Oke. Semoga aja kita bisa berbagi juga ya Kak.
sebelum Kita kan habis selalu Ramadan. berbagi informasi, kan bermanfaat Bener sih. juga kan Ustazah, Bener ya juga sih, kan? bener juga sih. Setiap hari kita loh berbagi informasi. Iya, iya. Dari yang 5 orang-orang pada tidur saya sudah berbagi kok ya. Benar. Benar Karena kan? harta benda belum mampu ya Kak. Iya. Nah, seperti yang kita janjikan, giveaway untuk 3 orang. Pertanyaan yang masuk di YouTube-nya kita ya di kolom komentar. Selamat kepada Hefki Nurul Fitria, terus juga Fitri Windasari dan juga Suhairia yang mendapatkan voucher dari Bakul Moza. Oke, nanti diklaim aja ya. Dan tentu saja kita berdua pamit. Semoga apa yang kita obrolkan, yang kita perbincangkan, yang kita curhatkan dengan Ustazah Afia sore hari ini tuh bermanfaat untuk kita semua. Gak cuma untuk yang nanya, tapi yang menonton kita, yang mendengarkan kita juga lewat RRI Pro 2. Ya, kita tanya jamaah yang di sini, bermanfaat tadi yang disampaikan? Kok ada jamaah pria ya? Ada. Ya udah. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita hadirkan di Ngabuburit bareng Pro 2 Goes to Bakul Moza. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku ini adalah dirimu, cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu, jiwa ini adalah jiwamu, rindu ini adalah rindu
jumpa kembali di Sore Ceria Ngabuburit bersama Pro 2.